Selamat pagi adik-adik. Wow, gimana kabarnya? Nah, Kamelin berharap adik-adik di rumah dan papa mama semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mulai sekolah minggu kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan suatu pujian. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Mengambil sikap doa yang baik, yang benar. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan, siapkan kami untuk sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Tuhan memberkati setiap kami dan juga memberkati setiap anak-anak anakmu dan juga papa mama. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu yang akan melayani pada
hari ini biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita memuji Tuhan, menyanyikan satu pujian, Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku seberang luas samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi, kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku seberang luas samudra, ku dayung perahu di sungai, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jadi adik-adik dimanapun kita berada, walaupun kita dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik, tiba saja kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Ada Satu Sobatku. Yesus adalah satu sobat kita yang selalu setia bersama kita. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Shalom anak-anak, papa, mama yang mendampingi. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Tolong setiap anak-anak kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengerti, dan boleh melakukan di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai Bu Titis, asik sekali. Sedang apa itu Bu? Hai Dina, kesini. Dekat sama Bu Titis, kesini. Perhatikan yang Ibu Titis lakukan ya. Perhatikan ya yang Bu Titis lakukan. Wah, bagus sekali ya. Warna-warna itu ketika berputar kok jadi warna putih ya? Iya, ini namanya cakram warna Dina. Coba perhatikan. Di sini ada warna ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Coba Dina kalau lihat warna-warna ini, Dina ingat apa ya? Ayo. Apa ya? Oh, aku tahu. Itu loh, es krim. Wah, Dina, yang diingat kok makanan saja. Hai anak-anak GP Kris Malang, kalau lihat warna-warna ini, kira-kira kalian ingat apa ya? Ayo diingat-ingat. Iya benar, ada warna dasar. Ada merah, kuning, biru, ada warna sekunder, perpaduan dari 3 warna dasar. Ayo, apalagi yang teringat? Aku tahu. Oh iya Dino, apalagi yang diingat? P E L A N G I. Apa itu? Pelangi. Oh, pelangi bener. Pinter ya Dino. Anak-anak GP Kris Malang pasti juga tahu. Kalau lihat warna ini, ingat pelangi. Anak-anak, pelangi merupakan busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Anak-anak, dalam Alkitab ada juga loh tentang pelangi. Busur pelangi pernah dicatat di dalam Alkitab sebagai lambang perjanjian antara Allah dengan Bapak Nabi Nuh. Di dalam Kejadian 9 ayat 13 di sana dicatat, maka kutaruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjian Allah dengan dunia. Pada saat itu ketika Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah, Tuhan menyatakan kepada Nabi Nuh, aku tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Dan busur itu sebagai lambang penggenapan janji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan itu senantiasa menolong, menyertai, menggenapi janjinya kepada umat yang percaya. Anak-anak dikasih Tuhan, bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir. Menjadi tawanan di Mesir. Anak-anak kemudian
Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hore, hore, aku bebas. Mungkin begitu ya, bebas dari perbudakan Mesir. Pada saat mereka keluar dari bangsa Mesir, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai. Pada saat siang hari, mereka tidak kepanasan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan tiang awan yang menaungi mereka. Terus pada malam hari mereka tidak kedinginan. Karena Tuhan memberi tiang api yang memberi kehangatan. Anak-anak, apa mereka langsung senang gitu ya? Wah, merdeka. Ternyata tidak. Untuk menuju ke tanah perjanjian, banyak sekali rintangannya. Tiba-tiba anak-anak, Raja Mesir memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel, untuk dibawa lagi ke tanah Mesir menjadi budak. Wah, takut. Akhirnya mereka berusaha segera melarikan diri kan. Terus, maju terus. Tapi ketika mereka maju terus, ya ampun, di depan itu laut Teberau yang luas. Maju, kecebur, mau mundur, pasukan Mesir. Waduh, adik-adik, bangsa Israel marah-marah, bersungut-sungut. Nabi Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini supaya kami mati di laut ini? Lebih baik kan saya mati aja di tanah Mesir. Anak-anak, Tuhan sudah berjanji akan menyertai bangsa Israel. Akhirnya Tuhan turun tangan, memenuhi janjinya menyertai melalui nabinya Musa dengan bantuan angin yang kencang sekali. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa lewat tanah yang kering. Anak-anak, ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang, pasukan Mesir yang mengejar ikut lewat tanah kering, tiba-tiba laut itu menutup kembali. Pasukan Mesir mati. Lega deh, sudah terbebas dari pasukan Mesir. Terus berjalan lagi, berjalan, meneruskan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di padang gurun Sur. Anak-anak tahu padang gurun enggak? Kering, panas. 3 hari mereka berjalan di sana, tidak ada air. Aduh, haus, aku bisa mati. Haus. Akhirnya mereka terus berjalan sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marah. Wah, di sana ada air, adik-adik. Seneng ya, ada air. Tapi saat air itu diambil untuk diminum, pahit. Marah lagi adik-adik. Bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Sekali lagi Tuhan turun tangan. Tuhan menolong. Melalui hambanya Musa, Musa melemparkan kayu ke air tersebut. Set. Ya, air yang tadi pahit sekarang menjadi manis. Perjalanan masih panjang adik-adik untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka berjalan, terus tiba di suatu tempat yang luar biasa. Namanya Elim. Di sana ada 12 mata air untuk mereka minum dan 70 pohon kurma.
Di sana mereka bisa makan, minum dengan sepuasnya. Aduh adik-adik, perjalanan itu panjang, masih lama. Dari Elim mereka jalan lagi. Jalan mengikuti Nabi Musa. Sampai di padang gurun lagi, kering lagi, panas, lapar, aku lapar. Musa, kalau kamu mengajak kita ke sini untuk mati di sini, lebih baik aku di Mesir. Di Mesir aku bisa makan roti dengan kenyang, bisa makan daging dengan enak, meskipun aku harus bekerja. Marah lagi adik-adik, bersungut-sungut lagi. Sekali lagi Tuhan turun tangan. Tuhan berkata kepada mereka, "Hai bangsa Israel, aku akan menurunkan roti dari langit. Pada pagi hari, kamu akan makan kenyang dengan roti, dan pada senja hari, kamu akan makan daging. Pada sore hari, Tuhan mengirimkan burung puyuh yang banyak sekali anak-anak. Sehingga dengan burung puyuh itu, mereka bisa makan daging." Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan sedemikian baik kepada bangsa Israel. Menolong, menyertai, dan pada akhirnya nanti bangsa Israel akan tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah anak-anak, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita semua percaya kepada janji Allah? Atau kita marah? Dan berkata seperti bangsa Israel tadi, "Tuhan, mengapa ini semua terjadi pada kami? Kami susah tahun 2020. Anak-anak dikasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun di mana kita semua ini membuat banyak cerita. Dan tahun 2020 adalah tahun di mana kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kita boleh merasakan kalau janji Tuhan itu tetap ada kepada kita. Masa? Benarkah Tuhan menolong? Nyatanya 2020 susah, sulit. Anak-anak, di dalam toples ini ada cerita-cerita di tahun 2020. Dan di toples ini juga ada penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita lihat ya. Aku susah, aku sakit, aku sesak nafas, harus pakai masker, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bermain, harus jaga jarak 1 meter. Gara-gara makhluk kecil yang namanya corona. Mana penyertaan Tuhan? Eits, tunggu dulu. Dari Januari 2020 sampai sekarang 27 Desember, kita masih sehat kan? Kita bisa melakukan semua aktivitas kita kan? Susah aku. Sekolah di rumah, sekolah online, sulit, capek, aku nggak ngerti. Mamaku juga nggak bisa, papaku juga kerja. Mana katanya penyertaan Tuhan? Aku jadi kesulitan. Tunggu dulu. Kalian sudah terima rapot kan? Sampai tanggal 27 Desember, kalian masih bisa belajar walau di rumah. Sulit? Iya. Tapi bisa kan? Bisa kan? Kita semua bisa, asalkan kita taat, patuh, konsisten untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Aku kangen ke gereja. Aku pengen ketemu teman-temanku, ketemu guru sekolah mingguku.
ke gereja gak boleh, ibadah di gereja gak boleh, harus ibadah online. Mana ini buktinya kalau Tuhan menyertai? Anak yang dikasih Tuhan, dengan cara apapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Online seperti sekarang ini. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Tuhan punya rencana agar kita bersama papa mama bisa membangun ibadah keluarga. Kasihan mamaku, kasihan papaku. Mereka kesulitan keuangan untuk makan, bayar sekolah, beli pulsa. Tuhan, mana penyertaan-Mu? Anak-anak, kita semua masih bisa makan setiap hari? Mungkin ada sebagian dari kita makannya tahu, tempe, mau pakai ayam. Wah, jarang-jarang sekarang. Masih bisa rekreasi? Walau jalan pagi, bersepeda, ke taman komplek, kita masih bisa rasakan itu semua. Anak yang dikasihi Tuhan memang banyak sekali kesulitan saat pandemi virus corona. Tapi percayalah, Tuhan akan menyertai. Papa, mama, anak-anak terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberi pertolongan kepada setiap anak-anaknya berbeda-beda caranya. Seperti dulu, Tuhan menolong bangsa Israel, menggenapi janjinya. Sekarang pun Tuhan juga akan menggenapi janjinya kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak kasih Tuhan, tahun 2020 kita boleh belajar bersama-sama untuk percaya kepada Tuhan. Tidak kendor dengan masalah yang ada. 2020 kita juga hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Vaksinnya virus corona nanti Januari 2021 sudah mau dikasih ke orang-orang. Wah, kita berharap coronanya segera pergi dan kita bisa melakukan aktivitas kita. Tahun 2020 anak-anak semua ini juga dilatih untuk mandiri, bersabar, taat. Juga ingat, sayangi papa mama. Bantulah papa mama pada saat situasi yang sulit ini. Dan berikutnya anak-anak, Tuhan izinkan beribadah di rumah, membentuk ibadah keluarga. Nah anak-anak, lihat warna pelangi ini ya. Kalau lihat warna pelangi ini, ingat ya, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Lihat pelangi ini, ingat, Tuhan itu baik. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita persiapkan dulu. Papa mama boleh bantu anak-anak yang belum bisa. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak kasih Tuhan, tahun 2020, mari kita lewati dengan bersyukur. Karena Tuhan memenuhi janjinya kepada kita semua. Dan kita akan sambut tahun 2021 hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini.
Kami boleh belajar bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan menyertai. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tahun 2020 kami boleh lewati dan kami akan menyongsong tahun 2021 dengan ucapan syukur. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, kita sudah mengikuti ibadah dengan baik hari ini ya. Kita bersyukur kalau kita sudah boleh belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan bersuka cita. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan jika Tuhan sampai saat ini memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami semuanya. Itu bukti dari cinta kasih Tuhan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami ke depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anak kami semuanya. Secara khusus bagi anak-anak GB Kris Malang yang pada saat ini juga dalam masa-masa liburan. Tuhan tolong supaya mereka boleh mengisi liburannya dengan baik di hadapan Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan untuk kedua orang tuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya supaya mereka pun juga boleh tetap bersyukur, mereka tetap mengarahkan anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2020 ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami semuanya. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami beserta anak-anak kami, tetapi cinta kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan untuk tahun ke depan. Tuhan tolong memberkati kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami pun juga boleh senantiasa bersandar dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan keseluruhan anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Dan selamat hari Minggu. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.